Kalau di Indonesia, kita mengenal Suzuki Vic-Strom 250 SX yang telah resmi dirilis oleh Suzuki Indonesia pada bulan April kemarin. Nah, kali ini kita akan bahas sepupunya yang merantau di negara Jepang, yaitu Suzuki Vic-Strom 250 tanpa ada tambahan huruf SX di belakangnya. Suzuki Vic-Strom 250 sendiri sudah hadir di pasaran Jepang sejak tahun 2017 silam. Semenjak kemunculan Vic-Strom 250 di berbagai media, banyak backers yang berharap motor ini dimasukkan ke pasaran Indonesia agar bisa bersaing dengan CRF 250L Rally maupun Kawasaki Versys 250. Namun sayangnya, motor ini gagal diboyong ke Indonesia. Pasalnya di negara Jepang sana, Vic-Strom 250 dibanderol dengan harga 75 jutaan dikarenakan statusnya adalah motor CBU produksi Suzuki Cina, sehingga jika dipaksakan masuk ke Indonesia, maka harga jualnya berpotensi akan tembus di atas 80 jutaan, yang tentu saja ini akan menyulitkan pihak Suzuki Indonesia karena kedua pesaingnya mempunyai bandrol harga di kisaran 60-70 jutaan. Meskipun secara penamaan beda tipis dari sepupunya, namun urusan tampilan, kedua motor ini mengusung konsep desain yang sangat berbeda. Kalau Suzuki Vic-Strom 250 SX desainnya terkesan sporty dan ramping, Suzuki Vic-Strom 250 mempunyai desain bongsor, kekar dan terlihat padat dari segala sisi. Motor ini juga tampil dengan bodi depan bergaya paruh burung khas adventure bike Suzuki, dipadukan dengan headlamp berbentuk bulat lengkap dengan visor tinggi, yang membuat tampilannya terlihat unik sekaligus mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan adventure bike 250cc lainnya. Selain dari sektor desain, Vic-Strom 250 juga mengusung basis mesin yang berbeda. Kalau Vic-Strom 250 SX memakai mesin 1 silinder sama seperti Gixxer 250, Suzuki Vic-Strom 250 yang dijual di Jepang ini mengandalkan basis mesin inline twin 250cc yang mirip seperti mesin Suzuki Nazuma. Meskipun tergolong sebagai mesin yang sudah cukup senior, namun Suzuki telah melakukan beberapa ubahan, terutama agar bisa memenuhi standar regulasi emisi yang berlaku di negara Jepang. Mesin ini mempunyai ukuran bor 53,5 mm dan stroke 53,2 mm, SOHC 2 klep per silinder full injection per pendingin cairan dengan transmisi 6 percepatan, tenaganya diklaim mampu mencapai 24 horsepower di 8000 rpm, serta torsi puncak 22 Nm pada 6500 rpm. Secara spek di atas kertas, catatan tenaga ini terbilang masih di bawah Vic-Strom 250 SX yang memakai konfigurasi 1 silinder. Namun setidaknya penggunaan mesin 2 silinder inilah yang membuat tampilan Vic-Strom 250 yang dijual di Jepang ini lebih gagah ketimbang Vic-Strom 250 SX. Konsumsi BBM Suzuki Vic-Strom 250 terbilang cukup irit, di mana 1 liter bahan bakarnya diklaim bisa tembus 39 km dalam kondisi berboncengan, dengan catatan kecepatan rata-ratanya berada di kisaran 60 km per jam. Untuk segi fitur, motor ini telah dibekali speedometer digital, USB charger, handguard, serta perangkat pengereman ABS sebagai standar sepeda motor yang dijual di negara Jepang. Vic-Strom 250 mengandalkan bohlam halogen 55 watt yang dinilai cukup terang dan sangat berguna terutama ketika melintasi daerah berkabut. Berbeda dari kompetitor sekelas yang biasanya memakai ukuran velg berbeda antara depan dan belakang, Vic-Strom 250 menggunakan velg case wheel palang 10 berdiameter 17 inch depan belakang. Kedua roda ini dipadukan dengan pengereman full cakram, suspensi depan tipe teleskopik, serta suspensi belakang monoshock dengan 7 level penyetelan. Selain fitur standar, Suzuki Jepang juga telah menyediakan banyak aksesoris tambahan berupa penghangat hand grip, kunci immobilizer, pengunci helm, box bagasi belakang, dan lain-lain yang bisa dibeli secara terpisah. Nah, karena banyaknya aksesoris resmi tersebut,
Bagian bodi belakang motor ini kalau kita lihat seperti motor trondol karena terdapat bracket ataupun lubang yang nantinya digunakan sebagai tempat untuk memasang aksesoris tambahan ini. Vistrom 250 sendiri menjadi motor touring pemula sekaligus komuter yang cukup bersahabat di Jepang. Pasalnya motor ini mempunyai kapasitas tangki yang mampu memuat sebanyak 17 liter bahan bakar, serta jok tempat duduk yang mudah dijangkau dengan ketinggian 800 mm atau lebih rendah dibandingkan ketinggian jok Vistrom 250 SX, Versys 250 maupun Honda CR-V 250L Rally. Kalau dilihat dari segi desain dan tinggi joknya yang masih bersahabat untuk postur pengendara di bawah 170 cm, seharusnya motor ini cocok sekali apabila diposisikan untuk menggantikan Suzuki Inazuma yang pensiun di Indonesia pada tahun 2016 silam. Namun sayangnya karena masalah harga yang tak bersahabat, pada akhirnya motor ini gagal dimasukkan ke Indonesia. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang Suzuki Vistrom 250 ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.